sambil nunggu yang lain, Pak. Oke, ya, dimulai saja. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. the meeting go it-nya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sekarang, ini pertemuan pertama nih setelah semester ganjil kemarin ya. Setelah semester ganjil kemarin, kita melaksanakan perkuliahan, kemudian di semester genap ini kita dilanjut. Matkul naon Pak Indra teh? Ya, kemudian hari ini hari Biologi Sabtu, hewan. Suka. hari Sabtu ini minggu Pelajaran yang suka kedua gitu ya. Nah, di hari Sabtu minggu kedua ini kebenaran kebagian saya jadwalnya jam 1 gitu ya. Jadi kalau tadi jam 8 saya kebagian di semester 2 mata kuliah MPB, kemudian di jam 1 kalau dilihat jadwalnya itu mata kuliah fisiologi hewan. Nah, itu jadi kebagian semuanya di Sabtu minggu minggu kedua dan minggu keempat. Hanya mungkin untuk di bulan Maret ini saya kebagian mengajarnya itu hanya satu minggu, sedangkan kan minggu depan itu beda lagi, yang Sabtu ke Sabtu, kemudian minggu depannya lagi udah masuk bulan April. Nah, berarti kalau udah masuk bulan April berarti kan sistemnya itu balik lagi kepada Sabtu pertama, kemudian Sabtu kedua, Sabtu pertama, Sabtu kedua, dan gitu ya teknisnya. Nah, sebelum kepada perkuliahan, gimana nih kabarnya buat rekan-rekan mahasiswa yang ada di daerah, kabarnya? baik Pak. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah baik. Oke ya, nah diusahakan tentunya ya selalu jaga kesehatan lah itu. Kemudian yang kedua juga tidak terasa gitu ya, bagi kalian semua kan sekarang udah masuk semester 4 nih. Gitu, udah masuk semester 4, otomatis di semester keempat ini kan udah udah tingkat 2. Semester depan mungkin kan tidak kerasa lagi udah tingkat 3, itu semester 5, artinya kan sudah setengah dari perjalanan yang kalian tempuh mungkin ya. Nanti itu ya tentunya sih menurut saya jangan sampai putus semangat, jadi harus tetap semangat dalam perkuliahannya, kemudian nanti nanti UTS, kemudian UAS. Nah, itu kan itu juga sama juga ya. Nah, di semester sekarang ini kalau dilihat jadwal saya kebagian memegang mata kuliah fisiologi hewan ya. Fisiologi hewan di semester keempat. Saya share screen aja ya. Nah, ini nih. Ya. Nah, ya. Nah, di semester keempat, di semester 4 ini saya pegang mata kuliah yang ada bobotnya itu 3 SKS. Berarti kalau bobotnya 3 SKS tambah praktikum ya. Cuman kan praktikumnya nanti enggak hanya terpaku ketika praktikum ujian praktek saja ya. Jadi tidak hanya ketika UTS atau UAS, enggak. Jadi di di materi atau di mata kuliah ini nanti itu ada praktikumnya juga yang harus dilakukan oleh kalian secara mandiri. Secara mandiri. Nah, itu. Saya di sini sampaikan dulu sebagai kontrak perkuliahan kita selama 1 semester sekarang, kemudian lanjut nanti ke depannya. Nah, itu. Ini merupakan mata kuliah utama MKU. Ya, mata kuliah utama dengan bobot 3 SKS sangat besar. Ya, saya harapkan ya kalian nanti ketika endingnya di akhir, mudah-mudahan mendapatkan nilai 4 lah, di angka 4 atau A gitu ya. Sehingga kalau dikalikan ini nilainya itu 12 gitu ya. Jadi kalau Anda mendapatkan nilai A berarti 4 kali 3 ini 12. Itu sayang kalau kalian mendapatkan nilai misalnya C. 2 kali 3 berarti nanti nilainya 6. Itu ya, apalagi misalnya yang C min itu ya. Nah, jadi ini ya minimal kalian harus mendapatkan nilai B supaya tinggi juga. Nanti kan ini menyangkut kepada IP kalian nanti di semester keempat ini. Nah,
Kemudian lanjut saja di sini ada berapa pertemuan atau perkuliahan. Kita mengalami suatu perkuliahan itu seperti biasa di semester keempat ini adalah 16 pertemuan. Nah, 16 pertemuan kan ini dipotong dua ya, dipotong UTS sama dipotong UAS. Jadi kita ya hanya 14 pertemuan. Nah, untuk 14 pertemuan ini bagaimana nanti teknisnya? Teknisnya itu adalah tetap kehadiran itu akan selalu dipantau. Ya, kita kehadiran tetap akan selalu dipantau, yaitu eh, seminggu ke belakang gitu ya, seminggu ke belakang Pak Indra sudah mengenroll. Saya sudah mengenroll LMS dari mahasiswa semester 4 yang kurang lebih jumlahnya itu di angka 70 berapa ya, 76 gitu berapa itu. Sudah saya enroll itu 2 kelas ya, yang termasuk yang luring itu 4A sedangkan 4B itu yang daring. Jadi sudah saya enroll. Jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya bisa melihatnya di LMS-nya. Nah, kecuali kalau misalnya ada LMS-nya misalnya sedang ada gangguan misalnya atau apa, kalian bisa sampaikan kepada saya misalnya Pak kehadirannya nggak ada atau bagaimana gitu ya kalau ada trouble di LMS-nya ya. Kedua, nah ini kedua kita bahas itu adalah terkait dengan perkuliahannya sama perkuliahannya kita masih dengan menggunakan daring gitu ya. Jadi meskipun kita daringnya setiap hari Sabtu ya tetap kita LMS-nya kalian harus selalu selalu mengisi absennya itu di hari Kamis. Ingat ya di Kamis ya untuk setiap minggunya sedangkan kita ketemu tatap mukanya secara langsungnya itu 2 minggu sekali. Nah, itu ya jadi 2 minggu sekali di sini sangat perlu dimanfaatkan oleh rekan-rekan semuanya. Kemudian untuk tadi praktikumnya sama, tetap kita akan melaksanakan praktikum secara mandiri ya. Meskipun misalnya ya nanti ada praktikum yang harus dilaksanakan apabila misalnya ketika kalian UTS sama UAS gitu ya. Untuk perkuliahan kita sampai bulan Juni. Perlu kalian ketahui, kita itu melaksanakan perkuliahan itu sampai bulan Juni ya. Nah, nanti kalau misalnya Juli itu udah libur semester, Agustus juga sama ya. Kemudian nanti kita masuk di bulan September. Jadi sangat tidak terasa lah untuk kegiatan perkuliahan ini. Nah, kemudian langsung saja di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, hal apa saja yang akan dilaksanakan pada pertemuan kita itu selama kurun waktu 4 semester ini ya. Nah, di sini deskripsinya saya bacakan saja gitu ya. Khawatir ada yang tidak melihat layar HP-nya atau laptopnya. Pada mata kuliah fisiologi hewan, mahasiswa mempelajari mengenai sistem kerja organ dalam tubuh hewan, baik itu kelompok hewan vertebrata maupun hewan invertebrata. Jadi yang akan kita kaji ini adalah spesifiknya lebih kepada hewan, tidak tumbuhan. Nah, hewannya itu berarti termasuk dalam filum ya, filum vertebrata dan invertebrata. Berarti kalau manusia ini masuk kepada vertebrata bagiannya. Kemudian kalau serangga ya masuk kepada invertebrata bagiannya. Kemudian di sini sistem kerja organ. Nah, kita kan ketahui nih, sistem kerja organ pada hewan itu kan sangat universal sekali, sangat banyak gitu ibaratnya itu ya. Nah, maka ini akan kita kelompokkan menjadi beberapa sistem. Di antaranya ada sistem saraf, sistem hormon, sistem indera, sistem gerak, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, sistem reproduksi, homoregulasi dan termoregulasi. Nah, itu yang menjadi yang menjadi kajian kita untuk kedepannya itu hal apa saja yang akan kita bahasnya itu. Ya. Kemudian di sini untuk referensi ya. Nah, untuk referensi diusahakanlah meskipun referensi nanti dari saya pun ada ya. Misalnya nanti saya akan memberikan suatu modulnya entah itu sifatnya per bab atau satu buku. Nah, itu untuk referensinya sebagai bahan
belajar kalian juga gitu ya, bahan ajar itu. Tapi misalnya ya rekan-rekan saudara juga ya harus mencari tahu lagi. Kira-kira misalnya referensi apa nih yang perkuliahan ini mengacu dengan mata kuliah tentang fisiologi hewan gitu. Karena tadi kan Pak Indra sampaikan bahwasannya materi fisiologi hewan ini lebih konteksnya itu kepada hewan ya, lebih secara ininya lagi yaitu tentang sistem ya, baik salah satunya ya sistem organ lah gitu. Nah, maka di sini perlu apa ya, perlu dipahami juga ya. Nah, kemudian untuk pendukungnya di sini sangat banyak, referensi pendukungnya di sini salah satunya yang Indonesia ya gitu ya. Kita cari yang Indonesia aja lah. Misalnya kalau kalau dari referensi dari luar biasanya kadang kan kita terkendala oleh bahasa. Tapi ya kalau misalnya Anda bisa untuk mencari silakan saja. Saya tidak melarangnya untuk misalnya Anda mencari referensi misalnya yang tingkatannya itu dari internasional baik itu jurnal ataupun misalnya modul ataupun hasil penelitian, hasil riset itu silakan saja. Kemudian untuk dosen pengampu ini di sini adalah saya sendiri yang akan mengampu selama semester ini dan mata kuliah prasyarat. Nah, artinya apa? Mata kuliah ini akan diberikan kepada kalian apabila saudara juga sudah menempuh mata kuliah biologi umum. Ya, saya yakin kan ini udah waktu semester 1 ya, waktu semester 1 kan Anda sudah mengambil mata kuliah biologi umum. Nah, maka dari biologi umum ini lanjutannya itu adalah kepada fisiologi hewan. Nah, itu ya. Jadi sangat apa ya? Sangat sangat lurus sekali antara yang satu dengan yang lain. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu? Silakan, mangga sebelum kepada materi. Pak, izin bertanya. Mangga silakan sok. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amelia, semester 4 dari cabang Bandung. Pak, untuk absensi, apakah hanya di LMS atau setiap Zoom juga ada absensinya? Terima kasih. Bapaknya di-unmute, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf, Neng. Ya, jadi gini Silvi, untuk absensi ya tetap kita akan melaksanakan absensi secara double. Karena khawatir apa? Khawatirnya itu ketika misalnya absensinya itu adalah ketika di LMS mengalami suatu kendala tuh ya. Jadi ketika di LMS ini kendala, maka tetap nanti untuk absensi juga kan akan saya pantau lah misalnya nanti di akhir misalnya itu. Dan di sini pun saya juga merecord setiap kegiatan kita itu. Adapun di sini kan sudah terlihat juga nih misalnya ini ada nama-namanya misalnya yang hadir misalnya ataupun yang tidak hadirnya kan bisa bisa terdeteksi juga gitu. Jadi untuk masalah absensi sih insya Allah tenanglah aman gitu. Mungkin Oh iya, baik Pak, terima kasih. ya sama-sama. Nah, kalau sudah ada kita lanjut saja ya. Nah, ini mangga tinggal diperhatikan. Kelihatan nggak? Kelihatan Iya, Pak. Pak. Oke. Nah, kalau misalnya kelihatan, kita langsung saja ya tanpa menunggu lama lagi. Nah, di sini ada membahas tentang fisiologi ya. Kalau kelihatannya itu kajiannya itu adalah di sini tentang anatomi fisiologi. Nah, kenapa Pak? Misalnya tadi kan kata Pak Indra tentang fisiologi, tapi kenapa anatominya itu ikut ke bawah? Jadi gini, Neng, atau A-nya. Jadi yang namanya anatomi, nah ini kan yang namanya anatomi itu lebih kepada organ. Nah, sedangkan misalnya kalau fisiologi ini lebih kepada fungsi dari organ.
Itu ya yang harus apa yang harus bisa membedakan oleh kita gitu. Jadi kalau misalnya di sini anatomi, nah bisa kita lihat di sini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan tubuh dan bagaimana organ tubuh tersebut itu bekerja ya. Jadi yang namanya organ tubuh ini kan kita itu bekerja nih misalnya. Kemudian anatomi dan fisiologi. Nah, manusia kan secara garis besar ini mempelajari tentang komposisi tubuh ya atau yang lebih dikenal dengan homeostatis dan integrasi. Ya, homeo itu kan lebih kepada komposisi tubuh kita nih. Ya, komposisi tubuh kita dan di mana homeo ini akan selalu terintegrasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata, "Pak, kenapa sih Pak kalau misalnya kita sakit gigi misalnya itu pemikiran kita atau indera pendengaran kita itu selalu bisa dikatakan terganggu, Pak." Nah, itu kenapa? Karena di sini antara organ yang satu dengan organ yang lain itu mengalami suatu integrasi, saling berkaitan. Nah, maka itu dikatakan sebagai anatomi dari fisiologi pada manusia tersebut. Kemudian, nah di sini ada organisasi tubuh, ya. Organisasi tubuh itu jelas, itu. Jadi organisasi tubuh ini lebih kepada sistem yang ada di dalam tubuh manusia itu. Nah, di antaranya ada sistem apa saja? Ada sistem gerak, ya. Ingat, yang namanya sistem gerak ini adalah bagian sistem organ pada manusia, ya. Kenapa sistem gerak ini ada? Ya tentunya sistem gerak ini ada karena adanya tulang, otot, dan sendi. Itu ya. Tulang, otot, dan sendi ini menjadi suatu keterbatuan, menjadi suatu integrasi saling berkaitan ketiga organ tersebut sehingga menjadikan sistem organ atau yang dikenal dengan sistem gerak. Kemudian di sini ada integumen ya, integumen. Kemudian ada koordinasi dengan sistem pengendalian tubuh. Nah, ini kalau misalnya dari koordinasi sistem pengendalian tubuh, ini lebih kepada sistem saraf. Nah, itu ya. Jadi yang namanya sistem saraf kan itu kan mengacu misalnya antara otak, koordinasi antara sumsum tulang belakang dengan saraf sensorik atau saraf motorik sehingga sistem organ ini akan selalu berintegrasi antara dengan yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu. Kemudian metabolisme dan sirkulasi ya. Metabolisme ini lebih kepada di mana fungsi dari makanan ini merubah menjadi sesuatu yang dinamakan energi dan sirkulasi lebih kepada darahnya. Oke. Nah, ini kita udah masuk kepada materi yang pertama ya tentang homeostatis. Nah, di sini di Al-Qur'an sudah dijelaskan dalam surat Al-Infitor ya ayat ke-82. Alladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakanmu kejadianmu dan menjadikanmu susunan tubuh. Ingat, menjadikan manusia itu susunan tubuhmu yang seimbang. Artinya apa? Ini sangat perlu kita menjadi suatu rasa syukur kita ketika kita belajar tentang biologi, yang dimana belajar biologi itu adalah belajar tentang kebesaran-kebesaran apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia, tentunya yang kita rasakan tanpa ada satu organ pun yang tidak diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita ketika kita berada di rahim seorang ibu. Nah, itu ya. Nah, maka di sini menjadi sebuah menurut saya menjadi sebuah referensi juga atau menjadi sebuah hal yang penuh dengan rasa syukur kita ya, itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini ya, mungkin ini gambar yang di sini yang di depan ini lebih konteksnya itu seperti ini ya, yang di mana di sini kita menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi materinya di sini ada bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kita duduknya posisi seperti apa yang ada di gambar tersebut, itu kan konteksnya itu kayak gini, kita itu. Tapi sadar enggak? Nah, di sini ada suatu pertanyaan.
kita itu nggak tiba-tiba ketika di rahim seorang ibu itu nggak tiba-tiba seutuhnya menjadi seorang bayi atau manusia yang sempurna bisa dikatakan. Nah, kita kan berawalnya dulu gitu ya. Kita berawalnya dulu itu dari yang dinamakan adalah molekul terkecil ya, penyusun makhluk hidup itu dikatakan adalah sel ya. Nah, ini sel. Nah, sel itu kan unit terkecil fungsional penyusun makhluk hidup. Nah, maka kita cari dulu nih dari sini sebagai dasarnya. Makhluk hidup itu kan tersusun oleh sel, bahkan jutaan ataupun misalnya triliunan sel yang ada di dalam tubuh manusia itu tersusun oleh sel. Kalau misalnya kita bertanya, sel bentuknya kayak seperti apa? Bentuknya seperti kelereng. Nah, di dalam sel itu memiliki suatu organel-organel yang ada di dalamnya. Nah, ini organel di dalamnya ini dia itu berfungsi. Ada yang dikatakan mitokondria sebagai penghasil energi, ada yang dikatakan ribosom misalnya sebagai apa? Sebagai mensintesis protein misalnya. Nah, itu. Jadi ibaratnya apa ya? Jadi sel ini ada bagiannya. Punten ini dilihat di chat gambarnya udah muncul enggak ya? Belum ada, Bapak. Ada enggak? Bapak. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Oh, ini kalau di layarnya. Iya, Pak. Kalau di layarnya sih udah muncul gitu ya. Coba nanti saya stop dulu ya. Nah, coba saya scan lagi. Nah, kira-kira ada enggak? Udah di share screen lagi nih. Ada, Ada, Pak. Pak. Ada. Nah, ini ya jadi yang tadi saya maksud tuh tiba-tiba kan manusia itu enggak seutuhnya apa? Enggak tiba-tiba ketika kita dilahirkan itu sudah dalam keadaan bayi enggak ya. Kita harus tahu dulu berawal dari mana. Nah, ini berawalnya konteksnya itu adalah dari sel. Sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup ya. Sel itu unit terkecil penyusun makhluk hidup. Kemudian si sel ini ada organel di dalamnya itu, ada organel selnya atau yang dikenal misalnya ada berapa macam organelnya banyak. Ada ribosom, ada mitokondria, ada lisosom, kemudian ada badan Golgi, ada dinding sel, ada plastida, ada inti sel nukleus, kemudian ada retikulum endoplasma, kemudian ada retikulum endoplasma kasar, kemudian retikulum endoplasma halus, ya, kemudian ada lagi misalnya plastida. Nah, itu bagian sel, ya. Tapi yang tadi saya maksud, yang saya sebutkan itu penggabungan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, itu. Nah, kalau di sini kan yang dibahas oleh kita adalah hewan, bukan tumbuhan. Jadi agak sedikit beda ya. Kalau di hewan berarti tidak adanya plastida. Ya, tidak adanya organel plastida. Jadi kalau misalnya kita mencari organel di tumbuhan, tentunya ada plastida. Kalau di hewan tidak ada organel plastida. Organel plastida itu kan tujuannya untuk pada fotosintesis pada tumbuhan, yaitu kloroplas. Sedangkan yang keduanya lagi itu adalah dinding sel. Dinding sel juga ini organelnya hanya ada di tumbuhan. Makanya kenapa tumbuhan itu kuat, karena di dalam organel selnya itu ada dinding sel. Sedangkan kalau manusia tidak ada, manusia itu tidak mempunyai plastida, tidak mempunyai dinding sel. Kalau manusia mempunyai plastida dengan dinding sel, maka kita itu kayak seperti pohon nantinya itu bisa berfotosintesis. Nah, dari sel tersebut itu kan membentuk suatu jaringan. Nah, ya ini membentuk suatu jaringan. Jaringannya itu adalah misalnya banyak sekali. Kalau di dalam hewan ya, di hewan itu ada yang dikenal dengan jaringan epitel. Kemudian ada jaringan saraf. Kemudian ada juga jaringan penghubung. Nah, jaringan penghubung ini ada jaringan ikat, kemudian ada jaringan apa lagi ya? Jaringan darah, kemudian ada jaringan otot. Nah, itu kan jaringan yang ada pada tubuh kita. Sehingga membentuk suatu apa yang dikatakan setelah jaringan masuk kepada organ, ya. Contoh misalnya di sini. Ini adalah organ lambung. Yang namanya lambung itu adalah organ.
maka organ lambung ini tersusun dari beberapa jaringan. Setelah organ ini terbentuk, setelah organ ini terbentuk, maka menjadi suatu sistem organ. Nah, bisa kayak lihat yang kalian lihat di gambar di sini. Ini adalah contoh sistem organ pada pencernaan. Ya, yang apabila kita lihat di sini tentunya dari mulut masuk kepada kerongkongan, ya, dari kerongkongan ini masuk kepada lambung di sini, lambung, ya. Ini tertutup, kemudian ada usus halus dan ada usus besar sampai kepada rektum. Nah, itu, ya. Dan kemudian dari rektum ke anusnya. Disinilah yang dikatakan dalam sistem pencernaan. Kemudian, nah ini yang tadi saya maksud, ya. Di dalam organisasi tubuh tadi ada yang dikatakan sel sebagai unit dasar atau satuan hidup terkecil, ya. Kemudian sel itu ada bagian-bagiannya. Setelah dari bagian sel ini membentuk juga suatu jaringan. Jaringan itu kan sekumpulan dari sel itu yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Kemudian lanjut kepada organ. Ya, di organ ini kan kumpulan integrasi dua atau lebih jenis dari jaringan bersama-sama melakukan fungsi khusus tertentu. Nah, itu. Kemudian dari organ maka terbentuk sistem organ. Nah, jadi susunannya itu kayak seperti ini. Ya, susunannya itu kayak seperti ini. Nah, oke, kita lihat. Wah. Nah, ya. Nah, ini contohnya misalnya, ya. Jadi organisasi tubuh juga ini di sini, wah, mohon maaf nih, di sini bukan gambarnya porno ya. Karena di sini kelihatan pada organ pada bagian laki-laki di sini nih. Jadi mohon maaf ya, ini bukan porno atau bagaimana ya. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Jelas, Pak. Jelas banget ya. Ya, Redi, ini bukan ini ya. Nah, jadi Nggak apa-apa, Pak. Kan ini belajar, Pak. nah, iya gitu. Nah, jadi gambar konteksnya itu di dalam manusia itu ya memang seperti ini keadaannya. Yang namanya manusia itu, ya. Jadi emang dari sel ini nih. Nah, ini. Kalau misalnya kalian bertanya, Pak, sel ini terbentuk dari bagian mana? Ini kan sel ini kan terjadi karena ada suatu apa ya, ibaratnya itu kan ada suatu gen juga. Gen, ya. Gen itu kan yang dihasilkan dari apa? Dari jantan dan betina atau dari laki-laki dan perempuan. Nah, itu kemudian kan terbentuklah sampai kepada tingkatan misalnya apa, embrio gitu. Dari embrio di sini kan prosesnya itu, wah, ini kan udah banyak apa, gabungannya itu udah ada DNA, kromosom, kemudian lain sebagainya, ya. Kemudian menyatulah membentuk si sel ini tuh, ya. Kemudian membentuk suatu jaringan-jaringan. Nah, apa yang saya sampaikan tadi gitu, ya. Nah, dari si jaringan ini ya membentuk lagi kepada bagian organ sampai kepada lambung dan sampai kepada kita sebagai manusia ini ya seutuhnya itu ya seperti inilah, ya. Jadi memang urutannya itu sangat perlu kita spesifikasikan bahwasanya di dalam fisiologi hewan itu ya memang kita membahas tentang organ yang dimana organ itu fungsinya itu yang dikatakan fisiologi hewan, beda dengan anatomi. Kalau anatomi itu lebih fokusnya itu kepada organnya saja, ya, mempelajari organnya saja. Sedangkan kalau misalnya pada fisiologi ini konteksnya itu lebih kepada apa dari fungsi organ tersebut misalnya itu, ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami terkait hal tersebut, ya. Nah, di sini kita masih kepada stage itu adalah bagian dari sel, tapi kita lihat waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Nah, sel ini ya sebagian dari satuan hidup tubuh. Artinya tanpa ada sel maka tidak terproses tubuh kita itu seperti apa. Itu ya. Kemudian sel ini juga sifatnya itu mikroskopik, sangat apa ya, sangat kecil sekali yang namanya sel itu sifatnya mikroskopik. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop, mungkin lebih pengukuran entah itu 10.000 kali pembesar atau seperti apa. Kemudian semua sel itu menggunakan oksigen sebagai salah satu zat utama untuk membentuk energi.
Itu. Jadi memang kenapa manusia itu menghirup oksigen atau misalnya kenapa tumbuhan itu menghirup oksigen ketika misalnya kalau tumbuhan mohon maaf itu menghirup oksigennya ketika misalnya malam hari ya, beda dengan siang hari. Karena yang dibutuhkan tumbuhan ketika siang itu bukan oksigen, tapi karbon dioksida. Nah, beda dengan manusia. Kalau manusia mau siang mau malam membutuhkan oksigen. Karena di dalam seluruh selnya itu mungkin semuanya itu terisi oleh oksigen semua. Sehingga oksigen itu membentuk suatu energi. Ya, dan oksigen ini bergabung dengan karbohidrat, dengan protein, dengan lemak, mineral sehingga membutuhkan apa ya? Kebutuhan dari sel-sel itu sendiri. Karena yang kita ketahui sel juga ada yang di mana sel ini dibutuhkan untuk terbentuknya energi pada tubuhnya, yaitu dengan organelnya itu adalah organel mitokondria. Itu sel ini dibutuhkan oleh tubuh untuk proteinnya, maka di dalam organel sel tersebut itu memiliki ribosom. Nah itu ya, jadi sangat membutuhkan. Kemudian mekanisme umumnya perubahan zat gizi ini menjadi suatu energi di semua pada dasarnya sama semua sel itu mengirimkan hasil-hasil akhir reaksi kimia ke dalam cairan sekitarnya. Nah, kemudian di sini berbagai fungsi dari sel banyak sekali ya, bisa itu adalah mendapatkan makanan dan oksigen dari lingkungan atau dari lingkungan sekitar, kemudian tempat terjadinya berbagai reaksi kimia, kemudian membuang zat CO2 dan zat sampah hasil metabolisme ke lingkungan sekitar sel, kemudian melakukan sintesis protein dan molekul lain, kemudian sensitif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sel, mengontrol perubahan ekstrim zat yang ada di dalam atau di luar sel, kemudian memindahkan zat dari berbagai sel ke bagian yang lainnya, kemudian melakukan reproduksi. Ya, nah itu. Nah, ini lebih kepada struktur selnya ya. Nanti bisa Pak Indra sharekan saja ini materinya ya terkait dengan sel. Ada dinding struktur sel, ini ada dinding sel, protoplasma dan inti nukleus. Ya, kemudian bagian lainnya ada sentrosom, vakuola, mitokondria dan badan Golgi. Nah, ini contohnya misalnya struktur sel. Di sini struktur selnya itu adalah tentang hewan ya. Ini tentang hewan yang dibahasnya karena ya ini pembahasan kita, struktur selnya itu adalah tentang hewan. Nah, ini yang saya maksud. Jadi yang tadi sel itu bentuknya bulat ya seperti kelereng atau seperti tahu bulat. Nah, ini sel ini ada organelnya. Organelnya itu ada mitokondria. Nah, ini. Dia adalah yang berfungsi untuk mengsintesis energi. Jadi kenapa ada energi pada tubuh kita? Kalau kita lebih cari tahu lebih mendalam, oh ternyata makanan yang kita makan itu dirubah pada saat proses metabolisme. Ya, metabolisme kan ada dua tahapannya, ada anabolisme dan ada katabolisme. Nah, si zat inilah yang diserap oleh bagian usus halus. Nah, itu untuk dirubah ya, zatnya itu ya dengan aliran darah kita kemudian ditujukan untuk kepada bagian organel mitokondria yang dimana mitokondria ini mungkin secara lebih konteks terkecilnya itu dia yang menghasilkan energi pada tubuh kita. Itu yang memecahkan energi pada tubuh kita. Ya, kemudian di sini ada peroksisom ya. Kemudian ada free ribosom, inilah ribosom yang dimana berfungsinya itu adalah sebagai mensintesis protein. Kemudian ada nukleur ya atau nukleus. Nah, yang ini nukleus itu bisa dikatakan inti selnya. Nukleus, kemudian masih ada ribosom juga, ada semut L ya. Kemudian ini ada mikrofilamen, ada plasma membran. Ini plasma membran itu bagian luar. Ya, kalau misalnya kita lihat itu bagian dari permukaan dari sel sendiri. Kemudian ada sitosol, kemudian ada badan Golgi. Nah, di sini badan Golgi. Kemudian ada vesikel, ada mikrotubulus, ada lisosom, sampai kepada tingkatan sentriol dan foul. Ini foul itu adalah vakuola gitu ya. Nah, itu. Siap. Nah, ini yang dikatakan di dalam struktur selnya dulu itu ya. Nah,